Di tengah derasnya pembangunan Kota Batam, masih tersisa sedikit harapan untuk ketahanan pangan lewat tangan pria-pria tangguh ini. Mereka berhasil menciptakan peluang usaha yang bermanfaat bagi ketahanan pangan di kota ini, mulai dari budidaya ikan dan peternakan. Seperti perjuangan mereka, kami rangkum dalam program Sapa UMKM Kepri. Di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam, ada cerita lain yang lahir dari pekarangan rumah, kolam sederhana, hingga peternakan rakyat. Bukan gedung-gedung tinggi, tapi kolam-kolam ikan. Bukan mesin industri, tapi koko ayam yang menandai semangat usaha masyarakat. Merekalah para pelaku usaha budidaya ikan nila, gurame, hingga peternakan ayam dan belut. Dengan kerja keras dan kreativitas, mereka menjawab tantangan keterbatasan pangan di kota industri ini. Hai sahabat UMKM, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani di Sapa UMKM. Kali ini saya berada di budidaya ikan nila dan gurame di Bida Ayu RT 4 RW 13. Yuk ikuti keseruan kita di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Berada di tepi jalan raya Bida Ayu, Kecamatan Sebeduk, seorang pemuda mencoba membudidaya ikan nila menggunakan sisa pekarangan rumahnya. Dengan lahan seadanya, ia mengembangkan budidaya ikan dengan sistem modern. Budidaya kita berkisar 15 bulanan Bu, jadi 1 tahun lebih. Sudah mulai budidaya nila sama gurami. Oh, berarti lumayan lama juga ya Pak? Ya, belum terlalu lama ya, karena kita belajar ini untuk sistem yang modernnya, sistem bioflok dan sistem RAS. Karena kebetulan kita di Batam, keterbatasan lahan, jadi kita manfaatkan lahan yang ada saja. Sistem bioflok dan RAS yang dipilih Taufik bukan tanpa alasan. Keduanya memanfaatkan teknologi pengolahan air sehingga lebih hemat tempat sekaligus ramah lingkungan. Dipilihnya budidaya ikan jenis ini karena memiliki target pasar yang jelas. Ikan nila dan gurame sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi pasokan ikan air tawar ini masih sangat terbatas di Kota Batam. Modal budidaya usaha ini saya ceritanya per kubik saja ya. Untuk 1 toren seperti ini itu berkisar 2 juta untuk per kubiknya. Ya. Itu mulai dari torennya, pipa sama mesin aerator. Karena kita harus menggunakan mesin aerator untuk tebar padat. Dalam 1 toren atau kolam, Taufik bisa menebar hingga 150 ekor benih ikan nila. Saat panen, hasilnya mencapai 30-40 ikan segar. Meski masih kecil skalanya, ia sudah menjual ke masyarakat sekitar, bahkan mulai memasarkan secara online. Kalau per bulan itu berkisar 20 kilo, 30 kilo aja Bu. Iya, masih sedikit, karena kondisinya seperti ini Mas. Ini yang sering beli apa Pak? Masyarakat? Masyarakat, ibu-ibu. Oh. Karena kita kan di Piayu ini ada juga yang namanya Piayu Kuliner. Kita tinggal posting di situ, nanti kita antar ke alamat. Oke, melalui online. Iya. Keinginan masa depan kita itu nanti nila frozen. Frozen. Tujuan kita ke sana. Jadi nila itu nanti yang kondisi masih segar, kita bersihkan, masukkan ke plastik, bumbuin, vakum. Jadi tanpa pengawet bisa bertahan 2-3 minggu. Jadi lebih aman buat ibu-ibu. Di sudut lain Kota Batam terdapat cerita dari Slamet. Sosok sederhana yang telah melewati usia lebih dari setengah abad ini memilih budidaya ikan gurame. Bukan semata karena keuntungan, tapi juga karena hobi.
Selamat memulai usaha 1 tahun yang lalu dengan berbekal pengetahuan dari teman dan pengalaman. Kolam buatan Selamat berbentuk akuarium raksasa yang mampu menampung lebih dari 70 ekor ikan gurame siap panen. Satu ikan gurame di akuarium ini memiliki bobot antara 8 ons hingga 1 kilogram. Di awal ini memang saya awalnya gagal total. Saya ngasih bibit itu, saya pas ngasih bibit itu, kadar garamnya tinggi, asamnya tinggi, pernah ngalami mati semua. Terus terang mati semua. Saya nggak putus asa ya, tanya sama adikku itu, disuruh nyari daun ketapang apa itu untuk mengurangi keasaman. Jadi dari situlah langsung masukkan lagi daun ketapang, baru nanti ku kasih itu. Ada kasih garam juga itu. Pernah mati semua itu anak-anaknya. Gurame yang ada di sini tumbuh menjadi indukan. Untuk meningkatkan pendapatan, Selamat berencana mengembangkan kolam baru di lahan kosong samping rumahnya. Kami masalahnya yaitu kadang-kadang dipakannya, kalau yang semacam ikan yang lain itu makannya kenceng kali kan gitu. Jadi kadang-kadang ya disitulah masalahnya gitu, permasalahannya itu. Iya. Oh, masalahnya pakan, Pak ya? Iya, pakan itu. Kalau beli langsung pun kita layani juga kan itu. Harganya apakah sama atau gimana? Kalau ini berkisar lah 65 itu, ya 65. Satu kilonya itu 65. Dari hobi yang sama, Al justru memilih jalur berbeda. Ia memadukan ternak ayam kampung dengan budidaya belut. Usaha ini sudah ia geluti sejak 3 tahun lalu. Awalnya hobi, lama-lama jadi pekerjaan utama. Ia menjalankan usaha ini bersama teman-teman dalam kelompok karya mandiri. Sehingga dalam lokasi ini, ada juga beberapa petani yang menanam sayur, buah, dan juga perkebunan lainnya. Budidaya ayam dia di 2-3 kali sehari. Tapi kalau untuk belut dia kita kasih makannya di waktu malam. Vitaminnya juga ada. Jadi kita harus perlu kasih vitamin supaya dia tetap sehat. Ya, tantangan utama itu yang pertama itu untuk dana pangannya. Harga jual ayam kampung yang cukup tinggi membuat usaha ini menjadi peluang besar di Kota Batam. Saat ini untuk 1 kilogram ayam kampung dijual sekitar Rp85.000 per kilo. Sementara belut mencapai Rp60.000 per kilo tergantung ukurannya. Yang diminta pasar itu ya kita pikir bulatannya hampir sekitar 50, apa namanya itu? Kalau Diameternya? Diameternya. Nah, itu 1 kilonya berkisar sekitar 60.000. Kalau untuk harga ayamnya sendiri, itu per ekor per kilo dijualnya? Per kilo. Berapa, Pak? Kira? Nah, kalau dia 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on itu berkisar sekitar 85. Al dan beberapa teman-teman yang bernaung di bawah bendera kelompok Tani Karya Mandiri sangat mengharapkan adanya kepedulian pemerintah dan dukungan baik itu secara moral maupun material sehingga usaha mereka lebih berkembang lagi. Nah, harapan saya untuk pemerintah Kepri untuk mengerti penambahan untuk bibit dan dana untuk pangan. Nah, jadi kalau udah pangan ada, bibit ada, vitaminnya ada, mudah-mudahan kita lebih lancar dari sini. Harapan itu ternyata juga didengar oleh Wakil Rakyat anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Berkesempatan meninjau langsung lokasi budidaya ikan dan peternakan di Kecamatan Sungai Beduk. Dalam kunjungan ia mencatat beberapa masukan dan aspirasi warga yang selanjutnya akan ia sampaikan ke pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ia juga mencatat para petani dan pembudidaya di lokasi ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Siang hari ini saya berada di Duri Angkang, ya, yang mana ini masuk ke dalam Kecamatan Sungai Beduk. Ini di wilayah hutan
Jadi di belakang kawasan pemukiman dan ternyata luas wilayahnya dan cukup kaget juga karena di sini pertanian dan juga budidaya peternakan serta untuk kolam budidaya ikan ini juga luar biasa bisa dibudidayakan di sini ya. Pertaniannya bisa juga dikembangkan bagaimana supaya kita kekurangan ketahanan pangan yang ada di Kota Batam ini bisa disuplai sebagian, baik itu sayur maupun buah-buahan yang ada di sini. Ya, keluhan dari para petani, kemudian juga para pembudidaya, ya ikan gurame, ada tadi nila, kemudian juga ada belut, ya, kemudian juga ada ternak ayam, dan tentu para petani ini ada kebun mangga dan sayur-sayuran yang ada di sini. Ini mereka mengeluhkan belum adanya bantuan dari pemerintah, ya, karena memang pemerintah belum masuk ke wilayah sini. Saya sendiri ini baru masuk nih, dan di sini juga lokasinya masih wilayah hutan lindung dan seyogianya bisa dibuat wilayah hutan garapan. Dari kolam sederhana, dari pekarangan rumah, bahkan dari hobi yang sederhana, lahirlah semangat besar untuk menjaga ketahanan pangan. Ada Taufik dengan nilanya, Selamat dengan guramenya, dan Al dengan ayam serta belutnya. Semuanya berdiri di atas keyakinan bahwa pangan lokal adalah kekuatan masa depan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan kerjasama semua pihak, budidaya ikan dan ayam di Batam bukan sekedar usaha kecil, melainkan pilar ketahanan pangan yang tangguh. Demikian pemirsa Sapa UMKM, sampai jumpa di episode selanjutnya.